Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gadget Receh. Pada video kali ini kita akan membahas drone untuk pemula ya. Bagi kalian yang baru belajar drone atau pengen belajar drone, tapi pengen drone yang memiliki fitur lengkap, drone juga bagus, kualitasnya juga oke, tapi harganya cukup terjangkau. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah drone yang bisa dibilang murah ya untuk pemula, karena memang fiturnya, saya bilang murah karena memang fiturnya seimbang dengan harganya ya untuk pemula. Dan drone ini untuk sekarang ya mungkin harganya agak-agak lumayan ya, mahal, kisaran 400-500 ribuan. Tapi dulu waktu saya beli itu ya, waktu masih dulu ada promo itu 300 ribuan aja sih. Kisaran cuma di 300 ribuan ini, anggap aja. Kalau kalian bisa mencari di all shop yang 300 ribuan berarti kalian beruntung ya. Ini adalah seri Mini S135 Pro dari Colvok ya. Kita kemarin pernah membahas yang Colvok Mini S135 biasa, dan yang saya pegang kali ini adalah Mini S135 Pro dari Colvok. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Jika sudah, langsung saja kita ke intronya. Oke ya, langsung saja coba kita buka. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali ya kenal dunia drone, pasti beranggapan semua drone itu sama. Tidak ya. Kadang karena semua drone itu berbeda-beda, beda fungsi, beda juga harga dan fiturnya. Kan ada juga drone yang PVV, di mana memang digunakan untuk drone yang langsung kamera, langsung real time gitu lihatnya ya. Ada juga drone yang untuk ngonten, di mana dia support dengan SD card ya. Jadi kita bisa menaruh SD card di dalam drone-nya sehingga rekamannya itu lebih HD, lebih halus, dan jarak terbangnya lebih jauh. Dan kalau untuk drone-drone pemula seperti ini, memang untuk fiturnya dia didesain untuk pemula. Terbangnya juga nggak bisa terlalu jauh, paling ya 100 meteran, 150, 200 meteran gitulah, itu udah jauh banget. Dan ketinggiannya paling ya sekitar 50 meteran. Karena memang kalau pemula kan dia yang penting belajar menerbangkan drone dulu supaya terbiasa ya dengan fitur-fitur drone-nya, dengan tata caranya dan yang lain. Baru setelah nanti kalian sudah pro, misalnya sudah ahli, pengen beli drone yang lebih mahal dengan fitur yang lebih lengkap sesuai dengan kebutuhan kalian, ya silahkan. Mungkin harganya bisa sampai jutaan, bahkan puluhan juta ya untuk drone-drone yang profesional seperti itu. Oke, untuk paket pembeliannya ya, dalam paket pembelian kita akan cek apa saja yang akan kalian dapat ya. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang drone-nya ya. Untuk bentuk drone-nya ya, dia hampir ya, hampir mirip dengan Colvok Mini S135 ya. Dan bedanya kalau yang Pro dia seperti ini ya, ada tulisannya di sini dan ada ini tonjolan di depan ini ya. Ini tonjolan, ini sensor ditabrak, dan ada beberapa kelebihan lain. Dan dia drone-nya juga berat banget, ini berat. Jadi untuk ngelawan angin itu cocok banget lah ya. Jadi dia nggak gampang oleng kalau kena angin. Oke ya, kita taruh dulu. Lalu kita juga akan mendapatkan remote controlnya seperti ini. Untuk bentuk remote controlnya ini beda ya, tidak seperti Mini S135 yang pernah kita bahas, ataupun P12 Pro yang pernah kita bahas juga ya. Untuk remote-nya seperti ini. Tombolnya juga ada beberapa, dan di sini ada fitur-fitur tombol yang lebih jelas. Ini untuk on off ya, dan ini untuk akrobat dan yang lain ya, nanti akan kita bahas lebih dalam. Dan ini untuk menaruh HP-nya di depan sini ya, kalau kalian ingin menaruh HP, jadi tidak di belakang. Kalau beberapa yang pernah kita bahas kan dia remote-nya di belakang ya untuk menaruh HP-nya. Oke. Lalu kita juga akan mendapatkan spare part ya. Nah, untuk spare partnya yang kita dapat di sini ya, cuma ada baling-baling ya, 4 cadangan baling-baling seperti ini saja. Jadi kita tidak mendapatkan yang namanya pengaman baling-baling ya, yang akan kita pasang nggak ada. Hanya ada spare part untuk baling-baling, ada 4 cadangan. Lalu ada obeng kecil seperti ini ya, seperti ini memang tools wajib ya, disertakan dalam setiap drone gitu loh. Kalau kita beli drone sepertinya pasti dikasih itu. Lalu ada juga kabel ini ya untuk charger ya, micro USB cukup pendek. Ini bisa kalian kombinasikan dengan apa itu,
adapter charger HP yang ada di rumah kalian atau yang kalian miliki lah ya. Oke, selain itu kita juga akan mendapatkan buku panduan. Di sini untuk aplikasi yang digunakan adalah KY UFO ya. Ini ada tulisannya KY UFO ya. Jadi menggunakan aplikasi yang namanya KY UFO. Bisa kalian download di Play Store untuk Android atau di aplikasi Store untuk iPhone ya atau iOS ya. Oke, seperti ini. Lalu kita juga akan mendapatkan buku panduan manual ya. Ini cara untuk kalibrasi dan yang lain di sini disertakan ya. Colvok ya Mini S135 Pro. Dan ada beberapa fitur tambahan dan di sini untuk tutorialnya ya, tutorial yang ada di buku panduan ini cukup lengkap ya, cukup jelas dan lengkap. Bahkan untuk para pemula, bagi kalian yang baru memulai pun cukup mudah karena ini adalah drone yang pertama kali saya miliki ketika baru belajar drone. Bahkan saya yang masih pemula waktu itu cukup cukup tidak kesusahan untuk bisa menerbangkan drone ya. Dengan ini Mini S135 Pro ini asli keren ya. Dan lalu kita juga mendapatkan seperti ini. Ini adalah kayak ciri khas sih kalau kita membeli produk-produk Colvok, kita akan mendapatkan kupon-kupon kayak gini. Entah bener apa enggaknya itu ya, hadiahnya juga nggak tahu, tapi ya kalau kalian minat ya bisa dicoba gitu ya. Siapa tahu memang berhasil ya. Oke, kita akan masukkan dulu. Untuk ini kita singkirkan dulu. Lalu kita akan membahas tentang fitur-fitur drone-nya ya guys ya. Nah, ini bentuk drone-nya seperti ini. Ini drone-nya cukup berat ya, karena memang banyak berkualitas dan beberapa komponen dia terbuat dari besi gitu ya, dari metal. Jadi tidak semuanya itu plastik ya, atau ABS ya. Ya, kita coba buka. Nah, seperti ini. Nah, mantep kan? Dia drone-nya juga sedikit lebih besar daripada Mini S135 yang kemarin ataupun E88 bahkan P12 ya. P12 Pro ini lebih besar, lebih berat dan juga lebih mantap kalau menurut saya ya. Dan ini cukup tahan banting karena beberapa kali waktu saya buat latihan dulu ini pernah jatuh beberapa kali dari ketinggian. Karena namanya pemula kan kita nggak tahu seberapa tinggi sih drone ini ya. Itu waktu itu saya coba untuk terbang tinggi banget ya. Sampai kalau tidak salah itu baterainya lowbat ya, habis koneksinya itu kalau tidak salah terputus ya, jadi dia jatuh dari ketinggian gitu ya. Jadi saya mengejarnya ya, jatuhnya di bagian mana. Untungnya waktu dia jatuh tidak langsung jatuh mati, tidak, dia kayaknya jatuhnya pelan-pelan, masih dalam posisi baling-baling tetap muter, tapi dia kayak langsung jatuh melambat terus gitu ya. Untungnya dia tidak nyangkut di pohon atau di mana ya. Waktu itu jatuh di sawah-sawah, pesawahan, jadi alhamdulillah masih selamat, nggak ada masalah ya. Mantep kan? Nah, kelebihan dari drone ini apa ya? Untuk pemula di kisaran harga 300 ribuan. Dulu ini waktu saya beli ya 300 ribuan. Kalau sekarang mungkin 400 sampai 500 ribuan di all shop kalau saya lihat-lihat. Kalian bisa mencari yang paling murah lah, silahkan. Untuk dinamonya ya, dinamo baling-baling, kalian lihat ini dinamo baling-baling. Dia sudah brushless. Jadi keutamaan atau kelebihan brushless itu apa sih Bang? Pertama, dia tidak berisik ya. Ini udah metal, besi, lihat brushless dinamonya, lihat. Wih, mantep kan? Dan yang kedua, baling-baling jenis ini dia lebih kuat ya. Memiliki angin yang lebih kuat, lebih kencang. Jadi dia kuat untuk melawan angin yang sedikit lebih kencang lah. Dia nggak akan gampang goyah ya. Gampang oleng gitu. Mantep pokoknya ini ya. Nggak bakalan rugi asli. Gue dulu beli ini enak banget, untuk pemula nyaman banget. Lalu di sini ada tombol on off di bagian sini ya, atas on off. Lalu ini adalah sensor anti tabrak 4 arah ya. Jadi ada kiri, kanan, depan dan belakang ya. Ini sensor anti tabrak, fungsinya ya untuk menghindari terjadinya tabrakan yang tidak disengaja kalau pas kalian memainkan drone ini di dalam ruangan ya, baik itu nabrak dinding ataupun nabrak tembok misal ya. Dan di bagian bawahnya ini untuk baterainya ya, kita cek ya, baterainya cukup lumayan besar ya, tapi ini nggak tahu berapa besar baterainya karena tertutup, jadi nggak tahu, kita harus bongkar ini kalau memang pengen lihat dalemannya, tapi nggak akan saya bongkar. Intinya ini untuk terbang ya kuat di kisaran antara 10-15 menitan dan itu memang normal ya, normalnya memang segitu, ini nggak ada masalah ya. Untuk jarak terbangnya lumayan jauh, 100 sampai 150 meteran, lumayan jauh.
dan ketinggiannya ya pernah saya coba tinggi banget ya. Saya sarankan sih ya 30-50 meteran itu udah cukup tinggi, jangan terlalu tinggi-tinggi ya, takutnya nanti kayak yang saya alami tadi ya, jatuh ya. Ini ada antena ya, ini antenanya. Lalu di bagian depan ini ada kamera ya, sudah HD kamera ya, tulisannya HD, dan dia juga bisa rotasi 90 derajat atas ke bawah ya, seperti ini. Ini bisa kita kendalikan menggunakan remote control juga ya. Nah, itulah enaknya kalau kita beli drone pemula yang harganya sedikit lebih mahal, nggak masalah ya. Fiturnya lebih lengkap ya. Lalu di sini ada optical flow ya, dan juga kamera kedua fungsinya. Jadi kita bisa berpindah antara kamera utama dengan kamera kedua yang ada di bawah ya. Untuk sudut pandangnya silahkan pilih-pilih aja. Dan dia karena adanya optical flow, dia bisa terbang anteng di satu tempat ya. Meski remote-nya nggak kita apa-apain, itu enak banget ini ya. Ada sensor tabrak, optical flow, dan juga dia sudah memiliki fitur headless mode juga. Jadi untuk para pemula, headless mode itu memang fitur yang cukup wajib dan cukup membantu ya. Mantep banget kan. Lihat ini mantep. Ini salah satu drone yang paling saya suka ya. Oke, kita sudah membahas drone-nya dan spesifikasi singkatnya ya. Mantep ini. Lalu kita akan membahas untuk remote controlnya guys. Nah, remote controlnya bentuknya seperti ini ya. Dia beda dari beberapa drone yang pernah kita bahas ya. Di sini ini untuk menaruh HP-nya ya. Di bagian sini kalau kalian pengen menaruh HP sambil mantau kameranya, taruh di atas sini ya. Kalau pengen. Dan ini untuk on off-nya di bagian pojok ya, on off. Ini untuk tombol trims ya. Gimana yang pernah kita bahas, sering kita bahas trims itu ya. Kalau kalian menerbangkan drone kok drone-nya pengennya ke kiri terus ya, kalian trim ke kanan ya. Biar dia anteng, setelah dia mendapatkan titik anteng, udah nanti trimnya kayak gitu aja. Lalu untuk baterainya dia menggunakan 3 baterai AA ya, baterai jam. Bisa kalian beli baterai jam yang seperti ini ya. Intinya 2A ya. AA, baterai jam AA ya, ada 3 biji ya. Merek apapun silahkan ya. Nah, kayak gini. Nah, untuk baterai remote-nya dia tidak disertakan dalam paket pembelian ya. Jadi kalian harus membelinya secara terpisah di toko-toko terdekat ya. Silahkan ya. Lalu di sini ya, ini ada satu tombol, ini ada tombol yang ada gambarnya panah bawah dan panah atas. Ini adalah tombol untuk menerbangkan drone dengan satu kali klik ya. Misal kalian ingin masih pemula dan nggak tahu bagaimana cara menerbangkan drone ya, kalian taruh saja di tempat yang datar drone-nya, lalu kalian kalibrasi, lalu kalian tekan saja pada satu tombol ini, klik sekali gitu, dia bakalan terbang sendiri. Dan kalau pengen menurunkan ya kalian tombol sekali gini aja, dia bakalan turun lagi sendiri gitu, tanpa harus kalian repot-repot bingung wah bagaimana nurunkannya ya. Enggak ya. Lalu ini ada analog ya, biasa ini untuk arahnya ya, arah maju mundur, kanan dan kiri. Sedangkan ini untuk arah atas ya, untuk arah bawah ya, atas. Maksudnya kalau drone pas lagi terbang itu kan, kalau pengen ninggiin lagi kalian tekan ke atas ini dia bakalan tambah tinggi, kalau kalian bawah sini dia bakalan turun gitu loh maksudnya ya. Ini untuk rotasi ya, ini rotasi ke kanan, rotasi ke kiri. Ini kan maksudnya drone rotasi itu ya bisa muter kayak gini, pengen rotasi kemana ngarahin lah gitulah ya, kayak gitu. Lalu di sini ada tombol kamera ya. Ini tombol kamera adalah tombol untuk kameranya. Kalau kalian tekan ke bawah sini berarti tombol kameranya itu dia bakalan turun kayak gini ya, muter turun. Kalau ke atas berarti dia bakalan ke atas, rotasi gitulah ya. Makanya enak, bisa dikendalikan menggunakan remote. Dan ini untuk mengaktifkan fitur sensor anti tabraknya ini guys ya. Ini ada gambar ini. Jadi untuk tombol-tombolnya memang dibikin semudah mungkin dan sejelas mungkin ya untuk fitur-fiturnya. Mantep lah ya untuk trims. Udah ya. Dan di sini ini untuk rotasi 360 derajat biasanya. Dan ini sudah umum biasanya tanpa harus saya jelaskan lagi ya. Tinggal kalian tekan aja sekali, lalu kalian arahkan analognya ke arah mana kalian ingin rotasi ya. Di situ dia bakalan muter gitu, rotasi gitu ya. Lalu di bagian kirinya di sini ini adalah untuk pengaturan kecepatan, tombol speed ya. Dan dia maksimal bisa sampai 3 kali ya, 3 kali speed ya. 1, kalau kalian tekan lagi berarti 2, 3. Nanti kalau kalian tekan lagi dia bakalan balik lagi ke level 1 kayak gitu ya. Jadi memang kecepatannya hingga 3 level, dan menurut saya ini cukup worth it banget. Terutama bagi para pemula sepertinya wajib banget ya
beli-beli yang kayak gini aja gitu ya. Cari yang sudah brushless kalau bisa ya. Kalau bisa kan namanya pemula, cari yang sudah brushless. Kelebihannya tadi tidak berisik, plus kekuatan baling-balingnya itu lebih kuat dan lebih mampu dalam melawan angin gitu loh. Jadi nggak gampang kebawa angin atau nggak gampang oleng ketika kena angin. Apalagi drone ini juga sudah memiliki fitur anti tabrak dan juga sudah memiliki fitur optical flow. Jadi dia bakalan terbang anteng. Selama saya make ya, ini udah tak punya sekitar ya 4 bulan 5 bulanan lebih ya. 4 bulan 5 bulanan, dan saya cukup puas dengan drone yang ini. Kalau kalian pengen lihat bagaimana kalau dinyalakan ya, kita coba nyalakan. Nah, kayak gini. Kalian lihat sini ada lampu-lampunya, kelap-kelip ya. Ini memang dia mencari koneksi ya, mencari koneksi ke remote-nya karena memang remote-nya kita matikan. Ini ada kelap-kelip, dan di bagian bawah-bawah sini ini ada lampu-lampunya juga guys ya. Lihat, ada lampu-lampunya kelap-kelip. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya ketika kalian menerbangkan drone di malam hari, kalian tetap bisa melihat posisi drone kalian ada di mana gitu kan ya. Karena ada lampunya ya. Misal kalian ingin main drone malam-malam gitu, tetap bisa melihat karena ada lampunya seperti ini ya. Mantep banget kan? Nah, jadi kalian nggak bakalan rugi lah ya. Jadi untuk pemula mendingan sih ya beli yang kayak gini aja. Karena memang walaupun harganya sedikit agak lebih mahal dari semua drone yang pernah kita bahas sebelumnya, tapi dari segi fitur, kualitas, langsungan build quality-nya ya, kualitas, dan juga beberapa fungsinya itu ini lebih unggul sih ya, lebih unggul. Jadi untuk para pemula daripada beli yang murah-murah, mendingan modal sedikit lebih banyak tapi lebih aman dan lebih awet gitu. Menurut saya sih itu kalau saya. Tapi kalau kalian sekedar hanya ingin ya penting pengen punya drone bang, pengen nyoba-nyoba ya silahkan. Semua tergantung pilihan kamu ya. Oke, thank you banget bagi yang udah nonton ya. Kalau kalian penasaran dengan bagaimana tes terbangnya, lalu penggunaan aplikasinya ya, lalu bagaimana kualitas kameranya, silakan like dan juga komen ya. Nanti kalau memang banyak yang minat akan saya bikinkan di video yang terpisah ya. Thank you telah menonton ya. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe ya. Dan see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.